Padahal brandnya belum kita kenal sebelumnya. Belum kita kenal. Tapi dari story-nya itu bisa membuat orang untuk membeli produk tersebut. Bagaimana kesempatan brand lokal ya dari kacamata sebagai public maklum ya untuk bersaing dengan brand-brand dari luar? Karena tentunya kan apa sih yang kita punya ini yang memang bisa jadi senjata untuk bisa fight. Oke. Jadi kalau misalnya kita bahas mengenai bagaimana cara kita bisa fight, kalau misalnya brand luar itu kan sudah punya amunisi yang begitu besar. Ya, modal lah, ya. Dan mereka bisa membayar apapun itu untuk ya mempelajari secara cepat. Nah, kalau misalnya memang kita tidak punya duit segitu besar atau amunisi yang begitu banyak atau mikrofon yang begitu banyak, itu yang pertama tetap kan kita sudah menjelaskan 3 kunci yang tadi. Jadi menurut saya slow tapi sure itu menurutku tetap oke, bisa. Jadi kita mempelajari dari 3 kunci tersebut, terus habis itu dari 3 kunci ini kita pelajari satu persatu. Memang tidak bisa secepat brand luar. Tapi saat kita sudah menemukan dengan branding seperti ini, dengan story seperti ini, menurut saya tetap powerful. Makanya kalau misalnya kita lihat di TikTok ada beberapa brand lokal yang tiba-tiba viral, tiba-tiba ada mempunyai cerita tertentu, tiba-tiba dibeli banyak orang. Nah, padahal brandnya belum kita kenal sebelumnya. Tapi dari story-nya itu bisa membuat orang untuk membeli produk tersebut. Nah itu kan kalau dari teman-teman yang nobody atau yang memang bukan influencer tuh bisa ya. Tapi seorang influencer ada nggak sih yang udah maklum di sini dan berhasil? Rasanya ada cukup banyak. Coba inisialnya siapa gitu ya? Brandnya apa gitu? Ada beberapa artis, terus habis itu ada yang artis N. Artis N ya? N itu cukup terkenal juga artis yang inisialnya C. Wah, tidak ada. Ya, cuma baru ada yang bisa tebak kan artis N nama C itu siapa? Yang punya brandnya apa? Tidak boleh itu. Jadi ya teman-teman kalau penasaran ya nanti tinggal kontak aja ya. Kalau udah mulai bisnis pasti udah nanti bisa kalau yang pribadi bisa ya. Karena ini kan sifatnya lagi ada produk-produk yang mungkin dari belum di launching ya. Jadi ini dijaga lah ya. Dijaga ya. Nah, berarti kalau untuk teman-teman itu bisa banget ya untuk bisa banget buat coba ya. Tapi jawabannya juga harus dengan tahap-tahap yang benar ya. Betul. Tahap yang benar ya. Nah dari PT Alpha Victory ini bisa bantu brand lokal tuh seperti apa dan dibandingkan dengan pabrik-pabrik lain tuh kelebihannya seperti apa? Oke, Cak. Iya. Kalau misalnya dari tempatnya kita, meskipun 1000 piece, kita bisa memakai formula sendiri. Iya. Terkadang ada beberapa manufaktur lain yang harus memakai formulanya mereka. Tapi kalau dari tempatnya kita memakai formula sendiri yang di research oleh expertise. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita di sini punya unlimited resource. Unlimited resource. Menurut saya ya. Karena biasanya kalau misalnya brand lokal itu keterbatasannya pertama dari bahan baku formula tersebut. Terus habis itu keterbatasan berikutnya adalah packaging. Nah, dari tempat kita sudah banyak rekanan yang membantu PT AVF sampai sekarang. Terus yang biasanya mereka MOQ-nya harus 3.000, 5.000, dari kita PT AVF fight supaya bisa dikurangi jadi 1.000. Ya mungkin saya bisa kasih
testimoni sedikit lah ya. Jadi ada salah satu kliennya Gaspol ya, yang memang ingin waktu saya handle tokonya itu saya lihat, wah ini produknya bagus sekali, tapi dia masih jual produk orang. Oke. Ya, lalu memang setelah ngobrol masih tipis karena jual produk orang. Akhirnya sarankan, kan tokomu kan kuat nih yang ini ya, coba mungkin boleh buat merek sendiri. Nah, merek sendiri itu waktu itu saya rekomendasikan ke Om ini ya, dan sangat happy ya. Jadi dari minimumnya waktu itu 1.000 ya, sekarang udah puluhan ribu ya, sudah bilang ya, udah puluhan ribu. Jadi waktu itu pun dia sempat nyari ke beberapa yang lain, tapi ternyata dari segi servis dan formulasi dan pengurusan lain-lain memang dilihat ya dari keadaan yang ini cukup baik lah secara customer service, dan memang pentingnya seperti itu ya. Yeah. Pentingnya bukan cuma produksinya, tapi membantu brand-brand lokal ini untuk bisa mulai, karena sebenarnya nggak semudah asal bikin paketan 10 juta dapat 3 barang itu emang semudah itu ya. Kalau misalnya dari kalau misalnya dari saya sih paling penting adalah komunikasi ya. Iya, jadi kayak saya sama omku kan kita gimana ngobrolnya, enak kan ya. Nah biasanya maybe kalau misalnya di tempat lain kan saya nggak tahu, tapi kalau misalnya dari tempat kita memang saya punya tim khusus untuk mengurusin setiap brand. Jadi kita juga bisa memberitahukan atau memberikan ide, oh ya gimana kalau misalnya ini, gimana kalau misalnya itu. Karena kadang kan owner brand itu butuh masukan juga dari orang lain. Nah, dan salah satu kekuatannya Ombu ini juga punya brand kosmetik yang besar. Jadi untuk secara gimana-nya itu mungkin udah lebih ada insight yang lebih. Jadi kita ya saling sharing rasanya. Ya. Pelaku juga lah. Pelaku. Jadi nggak cuma omong kosong, oh ya ini bisa laku, ini bisa ini bisa ini, tapi kita juga mulai dari nol bahkan minus sebelum kita buka pabrik kedua ini. Nah dari sana ada beberapa sharing yang biasa saya ngobrol. Ya, dan teman-teman kalau mau tahu produk mana yang viral, yang jualannya bagus, bisa cek pakai datapinter.com. Jos, mantap. Bisa lihat, teman-teman lihat kan, maksudnya tadi kalau dari dapat quotation-nya, ini harga selisihnya sebenarnya masih jauh. Ya. Nah ini jauhnya buat apa? Tentunya teman-teman jangan lupa buat siapin budget buat iklan. Ya, betul. Buat afiliator juga. Betul. Ya, karena memang kalau nggak ada budget untuk itu, brandnya juga nggak akan bisa jalan. Betul. Ya. Jadi menurut saya sih, kalau misalnya kita di awal udah story-nya bagus, semua bagus, kita mau advertisement kan itu sebenarnya langsung masuk ke instant result ya bahasanya. Instant result. Dan artian bisa kita tahu, oh ya ternyata produk ini memang disukai atau memang orang-orang pada ada demand-nya. Okay. Nah itu bisa dilihat dari data pintar. Nah tapi kalau boleh tahu nih bocoran pabrik nih atau dari ini produk-produk apa sih yang kayaknya trennya tuh masih jos gitu. Sampai sekarang kalau misalnya masih jos itu tetap sunscreen masih jos. Sunscreen. Meskipun masih banyak. Panas ya? Surabaya panas. Surabaya panas. Mataharinya ada 5. Gila sih panas banget. Iya. Ya, sunscreen masih oke. Depstore maksudnya. Sunscreen masih bagus ya? Sunscreen masih bagus. Sunscreen masih bagus. Terus habis itu, maybe sekarang deodoran spray juga masih oke. Oh, panas-panas. Ya, keringat. Butuh deodoran. Oh, nyambung. Terus karena panas lagi, ya. kadang nggak pakai sunscreen, lupa, ya. jadi kusam. Jadi produk yang brightening atau produk yang sifatnya adalah pencerahan untuk healthy skin dan segala macamnya juga masih dicari. Saya butuh pencerahan. Iya. Nanti tinggal buat aja bosku di sini. Teman-teman juga butuh pencerahan juga ya.
Jangan lupa buat jadi member Potakers supaya dapat pencerahan lewat video-video kita. Ya banyak pencerahannya. Banyak pencerahan dari sana. Tapi thank you banget udah boleh visit, udah boleh dapat izin buat digerebek. Tadi keren banget ya. Untuk alat-alatnya juga mutakhir lah ya. Jadi buat teman-teman jangan sekali lagi ya, yang pengen buka brand dan itu masih galau, belum ketemu, bingung karena sebenarnya banyak banget yang bisa lakukan ya. Tapi teman-teman udah lihat dalamnya seperti apa ya, ini kita bisa recommended buat teman-teman ya. Siap. Ini tinggal kontak aja, nanti tinggal di Instagramnya. Teman-teman bingung ya, tanya aja DM saya di Sita Botak, nanti kita bantu ya. Kita akan kawal teman-teman sampai goal ya. Iya, jadi kalau misalnya nanti ada permasalahan, yang dimarahin saya bosku. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.